Nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat timbul gejala mah, Roma obatnya, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Hari ini saya mengundang seorang teroris, seorang pembunuh. Kisah hidupnya sudah difilmkan. Dan juga saya mengundang anak-anak muda yang membuat film tentang konflik di dalam keluarga akibat perbedaan agama. Sebenarnya apa yang ingin mereka sampaikan melalui film-film mereka itu? Mari kita sambut tamu pertama kita, Arifudin Lako. Iya, Arifudin Lako. Datang dari mana? Dari Poso. Begitu kita dengar kata Poso, apa yang terbayangkan? Konflik, perang. Pokoknya hal-hal yang masih tanda kutip buruk. Iya, Jadi Anda berasal dari sana? dari Poso, iya. Anda teroris? Ini pertanyaan serius ini. Dulu pernah terlibat dengan teroris. Pernah bunuh orang? Pernah. Soal bunuh itu serius. Ya. Nah, Kalau dibilang Anda teroris itu betul juga? Pernah? pernah, iya. Tahun berapa? Di mana? Mulai dari tahun 2000. Tapi hanya ada kasus yang satu. Ya. Satu kasus yang akhirnya itu disidangkan dan dikenakan pasal terorisme. Tahun 2004 Anda masuk penjara? masuk penjara, ya. Berapa lama? Vonisnya 8 tahun 6 bulan. Kemudian saya jalani di dalam 6 tahun 4 bulan. Lumayan ya. Dapat remisi. Oh, dapat remisi Iya. kan Anda berkelakuan baik di situ. Berkelakuan baik. Jadi Anda pernah mengikuti latihan paramiliter juga? Iya, pernah. Merakit bom ya? Merakit bom, latihan tentang strategi perang, taktik, formasi, dan segala macam. Kemudian merakit senjata, merakit bom. Itu dalam kelompok apa? Itu akhirnya baru saya tahu kalau awalnya tahun 2000 saya bergabung dengan satu kelompok, satu jamaah. Belum tahu namanya, tapi terakhir pas tahun 2002 setelah bom Bali pertama baru saya tahu guru-guru atau ustadz saya yang pernah ke Poso itu di Jawa ditangkap atas kasus keterlibatan jaringan Jamaah Islamiyah. Jadi saya berpikir berarti saya tergabung dalam Jamaah Islamiyah. Kelompok itu. Seperti itu, ya. Soal membunuh orang Anda betul itu? Pernah membunuh orang? Iya, pernah. Baik, itu masa lalu Anda ya. Kemudian katanya juga Anda terlibat dalam beberapa konflik yang kemudian bahkan ada pembunuhan seorang jaksa di sana. Iya, Anda terlibat? iya, terlibat. Anda ikut membunuh? Ikut. Oke, nanti ceritakan, walaupun ini masa lalu bukan berarti mengungkit-ungkit, tapi perjalanan hidup Anda ini kan kemudian difilmkan ya. Iya. Dan kami semua tentu ingin tahu kenapa sampai difilmkan dan pesan apa yang Anda mau sampaikan melalui film mengenai Anda itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu cuplikan kehidupan Arifudin atau biasa dipanggil apa? Brur? Iin? Iya. Iya, berikut ini. Tidak mudah bagi seorang mantan narapidana kasus terorisme untuk kembali diterima masyarakat. Stigma negatif terkadang masih melekat dan masyarakat menganggap mereka akan kembali lagi ke jaringan teroris meski telah menjalani hukuman. Itulah sepenggal cerita yang dialami Arifudin Lako. Perenungan selama 6 tahun di dalam penjara telah menyadarkan Arifudin Lako atas apa yang telah diperbuatnya. Menjadi pelaku kerusuhan di Poso hingga membunuh pernah dilakukannya. Kini, laki-laki berusia 40 tahun ini telah bertobat.
Tapi kemudian saya merasa saya bertanggung jawab untuk membangun Poso kemudian yang lebih baik. Nah kemudian saya... Arifudin Lako kini aktif menggaungkan perdamaian di bumi Indonesia, terutama di Tanah Poso. Bersama Rumah Katu atau Rumah Kita Satu, Arifudin Lako mengkampanyekan perdamaian antar lintas agama dan kerukunan bangsa. Tidak hanya itu, mereka pun aktif mengkampanyekan perdamaian melalui media film. 12, take 17, 29. Action! Berbekal pengetahuan produksi film secara otodidak, Arifudin Lako menyutradarai sendiri film pendek yang berjudul Jalan Pulang. Aku tidak diberi stigma teroris akibat perbuatanku, tapi aku tidak... Film berdurasi 45 menit ini mengisahkan perjalanan seorang mantan narapidana terorisme yang ingin kembali pulang ke masyarakat. Nah, saat ini hampir semua generasi muda itu lebih tertarik menonton dibanding membaca. Nah, sementara sasaran kita utama, target utama kita melalui kampanye audiovisual ini adalah generasi muda. Makanya kami memilih bahwa melalui visualisasi dalam bentuk film pendek ataupun dalam bentuk video itu akan lebih efektif menyampaikan pesan-pesan, tetapi yang mudah dicerna dengan kemasan yang sederhana dan bermuatan narasi lokal. Bersama mantan narapidana terorisme lain, Arifudin Lako telah kembali hidup damai dan tentram di tengah masyarakat. Mereka kembali membangun kehidupan sosial dan ekonominya di tengah perspektif negatif masyarakat terhadap citra mantan narapidana terorisme. Iya, jadi film Jalan Pulang menceritakan kisah hidup Anda ya. Tapi sebelum ke film, saya ingin tahu kenapa sampai Anda waktu itu terlibat dalam kegiatan terorisme dan bahkan sampai membunuh orang? Karena ada dendam di situ sebenarnya awalnya. Karena konflik itu akhirnya saya bagaimana caranya untuk bisa membalas dendam. Apa yang membuat Anda merasa harus membalas dendam? Saudara saya yang sampai saat ini tidak ditemukan lagi di mana jasadnya, bahkan kita tidak tahu di mana. Bapak dari paman saya. Itu yang menggerakkan Anda untuk membalas dendam, karena Anda tahu atau Anda yakin bahwa hilangnya itu karena dibunuh oleh pihak yang Anda anggap sebagai lawan. Iya, betul. Umur berapa itu ya? Sekitar 22 tahun. Anda sudah mahasiswa? Saya tidak, tamat SMA 98. Oke. Anda tidak melanjutkan waktu itu? Enggak. Karena situasi? Iya, 98 sudah Poso, sudah rusuh waktu itu. Terus Anda masuk ke hutan? Latihan di hutan saja, latihan beberapa 1 minggu kurang lebih. Setelah mengungsi ke kerusuhan 2000 di Poso, akhirnya saya mengungsi dengan semua keluarga, ibu dan keluarga adik-adik lain. Setelah di tempat pengungsian saya ingin kembali ke Poso dan bergabung dengan Laskar Jihad. Waktu itu niat saya pokoknya Laskar Jihad dari mana saja saya ingin bergabung untuk membalas dendam semacam itu. Oke, nah kemudian terlibat dalam pembunuhan seorang jaksa di Poso. Anda bersama siapa melakukan pembunuhan itu? Di Palu waktu itu. Ini karena kejadian di persidangan membuat Anda dan teman-teman marah, menganggap bahwa jaksa ini tidak fair atau jaksa ini sudah menyinggung perasaan Anda dan teman-teman. Iya, betul itu. Apa yang membuat Anda berbalik 180 derajat? Saya masih punya orang tua satu, ibu. Bapak saya sudah meninggal semenjak saya SMP. Jadi itu yang menjadi saya berpikir bahwa sebenarnya ini juga merupakan pintu surga bagi saya. Seorang ibu, saya harus merawat dia dan menjaga ibu. Kapan persisnya Anda tahu bahwa sahabat Anda ini sudah tanda kutip berjihad? Setelah hilang dari peredaran di Poso. Terus kapan persisnya Anda tahu bahwa dia tanda kutip sedang melakukan misi untuk balas dendam itu tadi?
Dipersembahkan oleh